Ini terlalu cepat, hanya perlu 5 menit. Jangankan MU11, sejauh yang MU11 tahu, bahkan para pandai besi tua yang telah tinggal di alam pandai besi level 6 selama beberapa dekade tidak dapat menyelesaikan penempaan spiritual hanya dalam 5 menit. Dari penempaan jiwa hingga penempaan jiwa, ada celah yang tidak dapat diatasi, dan pandai besi yang tak terhitung jumlahnya terjebak dalam rintangan ini. Kalau tidak, pengrajin suci tidak akan begitu langka. Tapi selama 5 menit, MU Chen juga tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa secepat itu. Tang Wulin. Apakah ini efek yang dibawa oleh 1000 penempaan terakhir? Pada saat ini, MU11 benar-benar melupakan emosinya yang kompleks terhadap Tang Wulin, dan benar-benar tenggelam dalam penempaan Tang Wulin. Pada saat ini, kepingan perak berat itu membuat sedikit bersenandung, dan segera setelah itu, perak berat itu sendiri bergetar sedikit, dan Moirei di atasnya tampak hidup dan berubah, dan samar-samar bentuk naga. Raungan naga samar yang asli tiba-tiba menjadi jelas. Sukacita bersorak keluar. Sukses, penempaan selesai. 7 menit. Tang Wulin hanya membutuhkan 7 menit untuk pergi dari Qiangyo ke Linggong. Kali ini, bahkan MU Chen melebarkan matanya dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia mendapat pencerahan dari penempaan Tang Wulin, tetapi bagi seorang pengrajin suci, pencerahan semacam ini benar-benar terlalu penting. Awalnya, MU Chen berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk menyerang pengrajin ahli dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa sepertinya masih ada kemungkinan seperti itu. Ini menunjukkan betapa penempaan Tang Wulin telah menyentuhnya saat ini. Kali ini Tang Wulin berhenti lagi, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah mendengarkan sorakan Shen Yin, seperti pamer kepada ayahnya setelah kehidupan kecil lahir. Saat berikutnya, napas Tang Wulin berubah drastis. Qi dan darah yang kuat berfluktuasi dengan cepat, dan potongan sisik berbentuk berlian muncul, membuat seluruh tubuhnya terlihat seperti perasaan yang kuat. Satu-satunya kulit yang terlihat adalah leher dan lengan, dan sisiknya menutupi leher Tang Wulin dengan rapat, sampai ke rahang bawah. Tangannya benar-benar tertutup sisik emas, tetapi tidak ada cakar naga emas yang muncul. Tapi fluktuasi darah yang kuat masih mengejutkan MU Chen dan MU11. Tekanan kuat pada garis keturunan itu secara langsung melepaskan rangsangan semangat bela diri MU11, dan lingkaran cincin roh naik dari bawah kakinya. Meskipun MU Chen tidak berpikir demikian, dia terkejut. Nafas semacam ini. Mereka telah merasakan fluktuasi darah Tang Wulin sejak lama, tetapi mereka tidak pernah merasakannya begitu kuat. Kenapa nafasnya begitu kuat? Selain itu, mereka juga melihat secara mengesankan bahwa di bawah kaki Tang Wulin, lingkaran halo emas naik menjadi 4 lingkaran penuh. Terakhir kali MU11 melihat cincin roh darah Tang Wulin, dia hanya punya 2. Dengan tangan terentang, Tang Wulin memberikan sedikit kejutan, dan fluktuasi qi dan darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih intens, cahaya dan kabut keemasan melayang di sekitar tubuhnya, dan matanya berubah menjadi emas. Dan potongan Shen Yin itu sepertinya merasakan fluktuasi napas Tang Wulin, dan sorakan aslinya sepertinya menjadi rasa ingin tahu. Pada saat ini, palu perak penempaan spiritual Tang Wulin yang berat bergerak, kali ini diaktifkan, dan palu peraknya yang berat menjadi emas oleh kekuatan darah. Jatuh dengan mencolok, tidak lagi ringan sebelumnya, tetapi menjadi sangat berat. Setiap kali palu jatuh, seluruh pandai besi bahkan bergidik sedikit, dengan raungan yang dalam seperti ledakan tunggal meriam jiwa yang dipasang di tempatnya. Potongan perak berat yang ditempa dengan roh itu akan mengeluarkan erangan seperti rintihan setiap kali menerima palu, sepertinya ada perasaan sakit dan bahagia. Dan MU11 melihat bahwa Tang Wulin jatuh dengan palu, dan kepingan perak berat itu berubah menjadi emas dalam sekejap. Meskipun akan memudar di saat berikutnya, tidak ada keraguan bahwa itu ditempa oleh roh Tang Wulin dengan palu perak yang berat. Menukik. Perbedaan terbesar antara penempaan spiritual dan penempaan jiwa adalah bahwa penempaan spiritual adalah untuk memberikan kehidupan, sedangkan penempaan jiwa adalah untuk memberikan logam pada warisan seseorang. Ini seperti warisan jiwa. Oleh karena itu, ketika Master Armor pertempuran satu karakter dan Master Armor pertempuran karakter kedua, profesi sekunder adalah pembuat mecha. Karena itu bisa menghasilkan mecha yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahu dirinya lebih baik dari dirinya sendiri. Namun di atas Master Armor pertempuran 3 karakter, logam yang ditempa oleh pandai besi menjadi yang paling penting. Itu karena jiwa yang menempa. Jika Anda adalah seorang pandai besi tingkat pengrajin suci, maka logam yang ditempa itu sendiri memiliki kekuatan jiwa sendiri, semangat bela diri dan bahkan karakteristik kehidupan. Alam paling cocok dengan dirinya sendiri. Ini bahkan lebih penting daripada lingkaran sihir inti.
Sangat disayangkan bahwa blacksmith adalah yang paling sulit untuk dikembangkan di antara semua subprofesional, dan hanya ada selusin pengrajin suci di benua Douluo. Pengrajin ahli hanya Shenhua. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bercocok tanam. Pada saat ini, Tang Wulin tidak diragukan lagi telah memulai proses dari penempaan spiritual hingga penempaan jiwa. Dia menuangkan darah dan auranya ke dalam kepingan perak berat itu dengan segenap kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga menanamkan jiwa dan dirinya sendiri. Nafas. Penempaan jiwa bukan hanya penempaan logam dari luar, tetapi juga dari dalam keluar, menyuntikkan napas, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam logam, dan melalui hubungan dengan logam itu sendiri, pasti dari dalam. Penempaan. Kombinasi bagian dalam dan luar memungkinkan karakteristik logam itu sendiri terstimulasi sepenuhnya, dan kemudian menyusup ke kekuatan jiwanya sendiri. Ada pepatah. Soul Forging Metal adalah tiruan dari pengrajin suci. Meskipun pernyataan ini agak dibesar-besarkan, ini juga masuk akal. Penempaan roh dapat memberikan spiritualitas yang sangat unik pada logam, menghasilkan efek khusus yang tidak mungkin terjadi pada logam biasa, seperti perbaikan sendiri, seperti promosi efek khusus tertentu. Tapi penempaan jiwa berbeda, penempaan logam jiwa akan membuat master jiwa merasa seperti pasangan. Baju perang yang ditempa oleh logam penempaan jiwa seperti kehidupan kedua dari master jiwa. Ia bahkan dapat menjalankan beberapa perintah dengan sendirinya. Tentu saja, jika Anda bukan seorang pandai besi, pada tahap baju besi pertempuran 3 karakter ini, hal pertama yang harus Anda selesaikan adalah berkomunikasi dengan logam pelindung pertempuran Anda. Namun karena mereka semua berasal dari 2 karakter battle armor, mereka sudah memiliki keintiman, walaupun prosesnya lama, tetap bisa dilakukan. Pandai besi akan menyimpan proses ini. Setelah memulai proses penempaan jiwa, Tang Wulin jelas menjadi berhati-hati. Setiap palu jatuh begitu berat, fluktuasi garis darah yang kuat disuntikkan tanpa reservasi, tetapi tidak ada pelemahan. Seiring berjalannya waktu, waktu untuk emas yang diberikan oleh palu berat memudar setiap saat juga melambat. Seringkali terakhir kali emas belum sepenuhnya pudar, dan palu kedua Tang Wulin telah tiba. Secara bertahap, Shen Yin benar-benar disimpan dalam kondisi emas. Tang Wulin mengayunkan palu seperti mekanik, dan kecepatan pemukulan mulai menjadi semakin lambat. Dang! Ding! Tiba-tiba, setelah palu Tang Wulin jatuh, ada gema yang jelas dari dalam Shen Yin. Mendengar suara ini, tubuh Mu Chen tiba-tiba bergetar. Gema! Hal ini sepertinya hal yang sangat lumrah. Bagi 6 Shrek Seven Devils lainnya yang bukan pandai besi bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Di telinganya, sepertinya pernah mendengar hal-hal terindah di dunia. Umum. Dia tahu apa artinya ini. Betapa sulitnya menempa jiwa, gaungnya adalah kemenangan bertahap dari penempaan jiwa. Artinya, berbagai energi yang disuntikkan ke logam itu sendiri telah terintegrasi dan dapat dipalsukan dari dalam. Efeknya terlalu besar. Banyak pandai besi tingkat 6 tidak dapat mencapai titik ini dalam hidup mereka, dan ini adalah hal tersulit untuk penempaan jiwa. Gema penempaan jiwa juga berarti pemahaman bengkel sendiri tentang logam langka, berarti semua sediaan sebelumnya tidak sia-sia. Ekspresi wajah Tang Wulin tetap tidak berubah dan terus memalsukan. Benar saja, setiap kali palu dijatuhkan, akan terdengar gema. Dan itu menjadi lebih jelas. Mata Mu-11 membelalak. Dia tidak akan bisa. Semula saya mengira dia sudah dekat, namun, jika dia melewati langkah itu, dia tidak lagi berada pada level yang sama seperti dirinya. Mu Chen pernah berkata kepada Mu-11 bahwa menurut kemajuan dan tingkat kerja keras Mu-11 saat ini, jika dia cepat, pada usia 30 tahun, dia dapat mencoba mencapai tingkat bijak. Tapi bagaimana dengan Tang Wulin? Sekarang dia baru berusia 19 tahun. Dia telah mencapai gema penempaan jiwa. Tapi dia bahkan tidak menyentuh pintu jiwa yang menempa gema. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki energi, darah, dan kekuatan jiwa yang persis sama. Kekuatan mental juga. Oleh karena itu, gema penempaan jiwa hanya dapat mengajarkan perasaan, tetapi tidak ada keterampilan sama sekali, dan guru penempaan perlu menyadarinya sendiri. Mu-11 sedang dalam proses ini sekarang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin telah melangkah sejauh ini, dan mampu menguasai langkah tersulit ini. Bab 787 Penempaan Jiwa Setengah Langkah. Lalu apa selanjutnya? Itu adalah penempaan dan penyembuhan jiwa. Setelah penyembuhan selesai, penempaan jiwa selesai 70%, dan kemudian ke kebangkitan jiwa terakhir. Setelah penempaan jiwa selesai, penempaan jiwa berarti sukses. Tidak diragukan lagi, Immersion Silver adalah salah satu logam paling langka yang paling mudah dipalsukan,
tetapi jika sepotong Soul Forge Immersion Silver muncul, harganya akan tetap mahal. Karena pada tingkat penempaan jiwa, logam langka bukan lagi logam langka. Ini harta karun yang nyata. Kecepatan palu Tanggulin mulai meningkat, dan energi serta kekuatan darahnya sangat kuat, dan saat ini tidak ada tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, kabut keemasan di sekitar tubuh menjadi semakin intens. Shen Yin benar-benar berubah menjadi emas, dan raungan naga menggema, serta gema yang jelas dari jiwa yang menempa. Itu semua berarti bahwa semuanya bergerak ke arah yang baik. Tiba-tiba, perak berat emas itu berguncang tiba-tiba, dan kemudian melompat dari platform tempa. Ini adalah... Hati-hati, ini kejutan hidup. Ini akan melarikan diri. Begitu logam pemberi kehidupan dirangsang oleh jiwa yang menempa ke tingkat tertentu, ia akan memiliki kebijaksanaannya sendiri. Saat ini akan menjadi panik, tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, akan tampak seperti melarikan diri. Setelah keluar dari kendali bengkel, karena jiwa yang baru dinaikkan belum dipadatkan, jiwa akan segera menghilang dan kembali ke tahap penempaan spiritual. Pada saat itu, potongan logam ini tidak lagi memungkinkan untuk penempaan jiwa. Tanggulin tidak panik, dan mencibir dengan dingin, kembalilah. Dengan minumannya yang sedikit, lingkaran cahaya emas ketiga di tubuhnya menyala dengan ganas. Potongan emas berat perak bergetar, dan dengan dang, itu jatuh kembali ke platform tempa. Golden Dragon Roar. Sudah ada aura darah Tanggulin pada perak tebal ini, dan darah Raja Naga Emas begitu kuat, di bawah kekaguman Tanggulin, perak berat ini kembali tak tertahankan. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, mengangkat palu berat dengan kedua tangan lagi, dan jatuh dengan tiba-tiba. Tahap selanjutnya dimulai, jiwa dipadatkan. Mata Tanggulin berubah dari emas menjadi ungu emas dengan setiap ayunan palu, nafas berdarah berkurang lebih sedikit, tetapi kekuatan spiritual meningkat. Cahaya ungu keemasan dengan panjang lebih dari 2 kaki meledak dari matanya. Secara langsung menggunakan dampak jiwa dari murid ajaib ungu pada logam. Tiba-tiba, amplitudo dari getaran perak berat keemasan mulai berkurang. Di bawah kendali ganda dari keterkejutan mental dan penempaan, emas-emas di atasnya mulai berkumpul ke dalam saat itu bergetar, dan garis sebelumnya juga mulai muncul. Tapi itu bukan lagi hanya garis, tapi potongan sisik berbentuk berlian, yang persis sama dengan sisik di tubuh Tanggulin. Aura ayah dan anak MU Chen dan MU 11 mulai tumbuh lebih tebal. Perawatan jiwa juga terlihat sangat mulus, menurut tren ini, sangat mungkin baginya untuk menyelesaikan penempaan jiwa. Bahkan jika dia hanya menyelesaikan satu penempaan jiwa, Tanggulin secara resmi ditingkatkan dari pandai besi tingkat 6 menjadi pandai besi tingkat ke-7. Begitu dia mencapai tingkat ke-7, maka dia akan menjadi pengrajin suci baru. Anda tahu, bahkan di Akademi Shrek, hanya ada Feng Wuyu, sang pengrajin suci. Begitu Tanggulin menjadi pengrajin suci, status sosialnya di seluruh benua Douluo akan menjadi sangat berbeda, dan dia akan menjadi bagian atas yang sebenarnya. Dia bahkan bisa menjadi presiden dari Asosiasi Bengkel Kota Besar. Lebih penting lagi, dia sekarang baru berusia 19 tahun. Di usia 19 tahun, dia dapat dan memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan dan memberi pengaruh pada dunia pengrajin ahli. Status Shenhua di daratan sangat tinggi sehingga bahkan Bundestag, bahkan Menara Roh dan Akademi Shrek tidak akan mudah menyinggung perasaannya. Seperti terakhir kali Shenhua dibunuh, Pagoda Transmisi Roh dan Federasi memulai operasi pembersihan bersama, sehingga guru roh jahat menghilang, dan belum muncul hingga hari ini, beberapa tahun kemudian. Dapat dilihat apa arti seorang pengrajin suci bagi seluruh dunia master jiwa. Semakin banyak sisik naga emas muncul, sampai menutupi seluruh perak yang berat. Lingkaran emas mulai tertahan, dan cahaya Shen Yin sendiri mulai berkedip secara teratur. Penyembuhan yang sukses. MU Chen tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Anda tahu, apakah itu gema penempaan jiwa atau pemantapan jiwa? Kedua proses ini sangat sulit, dan mampu menyelesaikan kedua proses ini berarti seorang pandai besi harus menjadi orang suci. Meskipun proses pemanggilan jiwa terakhir sangat sulit, proses ini dapat dilakukan seiring waktu. Tanggulin masih menempa, terus mengeras. Fluktuasi ki dan darah di tubuhnya akhirnya mulai menipis. Tetapi saat ini, Tanggulin tidak berani berhenti sama sekali. Alasan mengapa dia memilih untuk menggunakan kekuatan ki dan darah untuk melengkapi penempaan jiwa daripada menggunakan kekuatan jiwanya sendiri adalah karena kekuatan jiwanya tidak cukup. Penempaan jiwa normal, setelah seluruh proses, setidaknya basis kultivasi 7 cincin dapat diselesaikan. Tanggulin jelas tidak. Kekuatan ki dan darahnya tidak bisa setara dengan kekuatan 7 cincin, tetapi perbedaannya adalah garis keturunannya adalah garis keturunan Raja Naga Emas, dan levelnya cukup tinggi dalam proses penempaan jiwa.
kekuatan ki dan darah lebih mudah daripada kekuatan jiwa. Fusion dan kontrol. Misalnya, jika penempaan jiwa menggemakan langkah ini, Tang Wulin tidak akan bisa memalsukannya dengan kekuatan jiwa, tetapi dia sudah bisa menggunakan kekuatan ki dan darah. Inilah perbedaannya. Kedua palu jatuh. Ding. Dalam suara yang jernih, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba keluar dari perak tebal, dan di dalam cahaya keemasan ada lingkaran berbentuk naga melayang di sekitar logam. Tang Wulin tidak berani mengabaikan, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan minuman ringan, napasnya menjadi lebih kuat. Mata bersinar. Dengan sedikit getaran di tangannya, sepasang palu perak yang berat saling bertabrakan di depannya. Segera setelah itu, raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Halo emas pertama bersinar, dan itu adalah tubuh naga emas. Pemanggilan jiwa adalah memanggil jiwa yang menempa logam dengan energi yang disuntikkan selama penempaan, dan membentuk gema timbal balik dengannya. Dengan cara ini, jiwa di dalam logam benar-benar diaktifkan. Penempaan jiwa dengan vitalitas ibarat tumbuhan, namun penempaan jiwa dengan jiwa akan membuat metal menjadi seperti jiwa binatang. Inilah penempaan jiwa sejati. Dengan kata lain, setelah berhasil menempa jiwa, maka logam tersebut benar-benar akan menjadi benda hidup. Disinilah tempatnya. Inilah mengapa penempaan jiwa sangat sulit. Raungan naga yang menggerahkan bergema di ruang tempa, dan potongan logam terus bersenandung. Tapi alis Tang Wulin segera mengerutkan kening. Proses membangkitkan jiwa terlalu sulit, bahkan dia sendiri belum mencobanya beberapa kali. Dia mampu menyelesaikan dua proses gema penempaan jiwa dan penyembuhan penempaan jiwa seperti ini, dia hanya memiliki 2 atau 3 kali sebelumnya. Kebangkitan jiwa juga tidak bisa diajarkan, karena proses penempaan berbeda untuk tiap orang. Ini adalah proses yang hanya bisa dipahami tapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Om. Golden Chen Yin bergetar hebat, lalu tiba-tiba menjadi diam. Tang Wulin tampak terpuruk dan gagal. Pembangkitan jiwa hanya membutuhkan waktu yang singkat. Setelah pemadatan jiwa selesai, jiwa logam langsung aktif. Pada saat ini, jika dapat disublimasikan oleh pembangkitan jiwa, maka akan melengkapi penempaan jiwa dan menjadi bentuk kehidupan baru dengan tubuh logam. Jika tidak berhasil, maka tetaplah teguh dalam keadaan jiwa yang kokoh. Pada perak perendaman bersisik emas, cahaya keemasan berkedip-kedip, penuh spiritualitas. Sayangnya, itu masih belum bisa menjadi bentuk kehidupan yang lengkap seperti monster jiwa. Sebuah tangan besar memegang erat bahu Tang Wulin. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tang Wulin menoleh untuk melihat. Apa yang dilihatnya adalah senyum Mu Chen. Kalau berhasil benar-benar berhasil dalam menempa jiwa, saya akan malu tidak jadi presiden. Kalau langkah pemadatan bisa tercapai, bongkahan logam ini sudah bisa dikatakan setengah langkah penempaan jiwa. Biarpun itu untuk pamanmu, jika saya tahu, saya pasti akan mengacungkan jempol. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah melangkah melalui gerbang pengrajin suci dengan 1 kaki. Penilaian kami benar. Jika Anda berkembang dengan kecepatan ini, Anda pasti akan menjadi dewa di masa depan. Pengrajin. Tang Wulin menggaruk kepalanya, Guru, kamu lulus penghargaan. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Saya belum menyentuh ambang pemanggilan jiwa. Beberapa langkah pertama membutuhkan terlalu banyak energi, dan ada peluang untuk mencapai langkah terakhir. Sangat sedikit, dan setiap kali saya merasakan sedikit energi. Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, penempaan terletak pada akumulasi. Di antara 3 kesulitan penempaan jiwa, sebenarnya yang paling sulit adalah gema penempaan jiwa tingkat pertama. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kerja keras. Yang perlu lebih adalah keberuntungan dan bakat. Pemalsu yang bisa melakukan ini, selama mereka punya cukup waktu untuk mengumpulkan, mereka hampir bisa menjadi orang suci pada akhirnya. Dan Anda bahkan telah mencapai penempaan dan penyembuhan jiwa. Yang dibutuhkan hanyalah akumulasi waktu, dan yang dibutuhkan adalah untuk penempaan jiwa. Pengalaman, ada juga peningkatan berkelanjutan pada tingkat kultivasi Anda. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, termasuk kekuatan spiritual Anda, semakin jelas perasaan Anda saat memanggil jiwa. Anda pasti akan menjadi seorang pengrajin yang suci. Saat ini, hanya masalah waktu. Bab 788, hati-hati, Wulin. Tang Wulin mengangguk dan tersenyum dan berkata, terima kasih Guru. Guru, berapa banyak uang yang bisa saya jual untuk keping perak ini? Mu11 tidak bisa menahan bibirnya di sampingnya, sama saja, kamu apakah itu jatuh ke mata Kian? Dia tidak tahu apa yang dibutuhkan Tang Wulin untuk misi ini. Mu Chen memelototi putrinya, dan kemudian dia tertawa dan berkata, apa yang kamu jual? Saya telah mengumpulkan penempaan jiwa setengah langkah ini. Kamu adalah murid terbaik saya.
Saya hanya perlu membawa potongan logam ini ke markas dan memamerkannya. Itu pamanmu, kamu pasti iri juga. Hahaha. Pada tahap penempaan jiwa setengah langkah, kamu sudah memenuhi syarat untuk menamai logammu lagi. Tang Wulin terharu dalam hatinya dan buru-buru berkata, Guru, kamu tidak sebaik dirimu datang dan bantu aku menamainya. Mu Chen memandang Tang Wulin dengan heran. Bagi pengrajin bijak, menamai logamnya sendiri adalah hal yang sangat mulia. Hanya sedikit orang yang memberikan kualifikasi ini kepada orang lain. Melihat ketulusan di mata Tang Wulin, Mu Chen masih ragu-ragu, tetapi Tang Wulin sudah berkata, Guru, tidak akan ada tempat saya hari ini tanpa instruksi Anda. Jangan menolak. Mu Chen tertawa, oke. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia dari ini. Kemudian guru akan memberi Anda nama. Sampai jumpa menempa lapisan perak berat ini dengan sisik naga, lebih baik menyebutnya sisik naga. Benamkan perak. Semua logam penempa jiwamu akan dinamai menurut skala naga. Bagaimana dengan? Ada juga unicorn dalam namamu, yang merupakan homonim. Bagus. Mulai saat ini, jiwa setengah langkah masa depan Tang Wulin logam-logam di atas yang dipalsukan memiliki namanya sendiri. Immersion silver berarti perak abadi sisik naga, dan emas murni berarti emas murni sisik naga. Begitu logam langka memiliki nama, nilainya tak terbayangkan. Selain itu, karakteristik logam tempa jiwa setiap pengrajin suci berbeda. Tidak semua Master Roh dapat menggunakan jiwa pengrajin suci yang sama untuk menempa logam. Penempaan jiwa dari Tang Wulin ini memiliki darah Raja Naga emasnya, dan kualitasnya tinggi. Setelah penempaan jiwa benar-benar selesai, itu benar-benar keberadaan tertinggi di dunia orang suci. Berlaku untuk hampir semua Master Armor. Terutama Master Armor tipe serangan dan tipe kekuatan yang kuat adalah pasangan yang cocok. Tang Wulin pernah mencoba bahwa logam yang ditempa oleh jiwa setengah langkahnya bahkan dapat memotong tekanan garis keturunan Raja Naga emasnya sendiri. Karena memang asalnya sama. Di masa depan, jika teman-temannya semua memakai baju besi perang logam skala naga yang dia tempa, maka setidaknya mereka akan bisa melindungi mereka dari darah mereka sendiri dalam pertempuran. Mu Chen memberi Tang Wulin 5 juta koin federal, cukup untuk semua pengeluaran mereka di sepanjang jalan. Jika skala naga Shen Yin benar-benar ingin menjual, nilainya lebih dari itu. Ini masih kasus penempaan jiwa setengah langkah. Tetapi Mu Chen menerima potongan logam ini untuk mengumpulkannya, dan artinya berbeda. Kakak senior, aku akan pergi. Tang Wulin melambai ke Mu-11 yang telah tiba di pintu. Meskipun Mu-11 terus berbicara dengan dingin kepadanya, ketika dia dan teman-temannya benar-benar ingin pergi, dia terus mengantarkannya ke pintu. Melihat Tang Wulin yang tersenyum dan melambai pada dirinya sendiri, Mu-11 menggigit bibir bawahnya, tiba-tiba, dia bergegas mendekat dan memeluknya. Tang Wulin terpana olehnya, dan suara tercekik Mu-11 keluar dari telinganya, hati-hati, Wulin. Sebelum dia bisa berbicara, Mu-11 sudah melepaskannya, dan Fei berlari kembali ke bengkel asosiasi. Aromanya masih ada, dan rasa kehilangan yang kuat muncul. Kehilangan ini bukan hanya karena perpisahan, tetapi juga karena Tang Wulin tiba-tiba merasa pada saat ini bahwa dia bukan lagi bocah lelaki seperti dulu, apalagi seorang anak kecil. Dia sudah dewasa, masa mudanya akan hilang selamanya, dan tanggung jawab di pundaknya menjadi semakin berat dan berat. Enggan. Xie tersenyum di telinga Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat amarah tangannya dan mengetuk kepalanya. Sebuah minibus mampu menampung 20 orang yang diparkir di depan mereka, yang diatur khusus oleh Mu Chen untuk mereka. Akan mengirim mereka langsung ke stasiun kereta pemandu jiwa. Terus terang, Tang Wulin secara alami sedikit tahan terhadap kereta bimbingan jiwa, karena keadaan khusus yang dia temui sebelumnya yang membuatnya sangat tidak bisa berkata-kata. Namun ia harus mengakui bahwa kereta bimbingan jiwa saat ini merupakan alat transportasi tercepat untuk menuju pelatihan militer. Karena pihak kampus sudah menetapkan waktu, dan dari nada ekspresi Cai Lao, tidak mudah untuk mencapai tempat tujuan. Lebih baik menghemat waktu secara alami. Dan sekarang mereka bukan anak laki-laki seperti dulu. Mereka semua adalah Master Armor perang satu karakter, 7 Master Armor pertempuran satu karakter. Kekuatan tempur gabungan sudah cukup kuat. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang Wulin memutuskan untuk menyebutnya kereta berkecepatan tinggi yang dipandu jiwa. Datang ke stasiun kereta pemandu jiwa, beli tiket. Tang Wulin tidak menggunakan hak istimewa aslinya. Setelah membeli tiket dan naik kereta, napas Tang Wulin menjadi bahkan sebelum kereta dimulai. Ada 2 orang yang bekerja berturut-turut di kereta. Tang Wulin dan Lei Zhengyu duduk bersama, Su Lixi dan Ye Xinglan, Xie dan Yuan N Yehui, dan Su Xiaoyan duduk dalam barisan 3 orang di sisi lain.
Lei Zhengyu bahkan mendengar Tang Wulin bernapas dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tertidur. Ya, dia terlalu lelah. 6 bulan berkultivasi di akademi terlalu melelahkan, dan ditambah dengan pelatihan jiwa sebelumnya, Tang Wulin tidak hanya kelelahan secara fisik, tetapi juga kelelahan. Dia sedang duduk di dekat jendela, tidur sangat nyenyak. Wajah tampan itu tampak sangat tenang, dengan bulu mata panjang bertumpu di kelopak mata bawah. Bahkan jika dia tertidur, dia tetaplah pria yang cantik. Lei Zhengyu memandang Tang Wulin dan duduk di sana dengan linglung. Selama 6 bulan terakhir, dia juga merasa lelah. Dia telah banyak berubah sejak Su Xiaoyan menolak pertemuan kencan buta seagot. Pukulan itu terlalu besar baginya. Setelah membantu Tang Wulin mencari Guyu tetapi tidak dapat menemukannya, dia tidak keluar selama sebulan penuh. Tutup saja dirimu di dalam kamar. Dia merasa malu melihat orang. Kesombongan batin tidak memungkinkan dia mengalami frustrasi seperti itu. Lambat laun, ia mulai mengerti di mana masalahnya hari itu, namun meski begitu, kesombongan di hatinya tetap tidak ingin ia mengakui kesalahannya. Dia selalu berpikir dalam alam bawah sadarnya bahwa Su Xiaoyan masih akan datang kepadanya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Tetapi bertentangan dengan keinginannya, setengah tahun berlalu, Su Xiaoyan tidak pernah mendatanginya, dan jarak antara keduanya tampaknya semakin jauh. Jika Anda tidak begitu menyukainya, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Kalimat ini sangat tepat untuk Lei Zhengyu. Dia benar-benar jatuh cinta dengan Su Xiaoyan, dan dia jatuh cinta dengan gadis aneh tapi lembut itu. Namun, kebanggaan keluarga malaikat suci mencegahnya untuk meminta maaf. Disinilah dia paling menderita. Lei Zhengyu duduk di sana dengan hampa, mungkin, saat pergi keluar kali ini, dia harus mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Su Xiaoyan, tetapi terkejut menemukan bahwa Su Xiaoyan juga menatapnya, matanya bertemu, dan keduanya secara tidak sadar menghindari mata satu sama lain. Tetapi pada saat ini, dorongan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati Lei Zhengyu, dan dia tiba-tiba berdiri. Di seberang lorong, Lei Zhengyu duduk di kursi yang terdiri dari 3 orang. Yang duduk di sini adalah Xie Xie, dan kemudian Yuanen Yehui, Su Xiaoyan duduk paling dalam. Lei Zhengyu berkata kepada Yuanen Yehui, "Yuanen, bisakah aku berganti posisi denganmu dulu? Aku ingin mengatakan sesuatu pada Xiaoyan." "Hei." Sebelum Yuanen Yehui dapat berbicara, Xie Xie memandang Lei dengan sedikit ketidakpuasan. "Zhengyu." Tapi ketika dia melihat mata Lei Zhengyu yang agak suram, dia berdiri tanpa daya. Yuanen Yehui tidak mengatakan apa-apa, berdiri, berjalan ke Tang Wulin dan duduk. Xie Xie hanya berdiri di sampingnya, memberikan sisi lain ke Lei Zhengyu. Su Xiaoyan mendengar suara Lei Zhengyu, dan setelah menatapnya, dia segera menoleh keluar jendela. Bab 789 tidak memaafkan. Lei Zhengyu berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Xiaoyan." Su Xiaoyan tidak melihat ke belakang. "Maaf. Jika Anda masih marah dengan pertemuan kencan buta seagot Fate, saya minta maaf lagi. Saya terlalu impulsif dan terlalu sombong. Saya minta maaf kepada Anda. Sudah lebih dari setengah tahun, dan saya berpikir jernih. Ya, Anda benar-benar penting bagi saya bersedia melepaskan harga diri saya, kami." Dia baru saja mengatakan ini, Su Xiaoyan tiba-tiba berbalik, menatap Lei Zhengyu dengan dingin, dan berkata, "Kamu apakah Anda memberi sedekah? Saya tidak membutuhkan sedekah Anda. Saya tidak membutuhkan sedekah dari keluarga malaikat suci yang mulia." "Lei Zhengyu, saya benar-benar melihat Anda dengan jelas hari itu. Saya selalu berpikir saya akan senang bersama Anda. Tapi hari itu aku menyadari bahwa di matamu, aku sama sekali bukan apa-apa. Hanya wanita di hatimu yang harus dipanggil dan dipanggil, yang tidak bisa dibedakan dari pelayan. Kamu sangat baik, dari keluarga terkenal, dan kuat. Tapi, saya katakan, saya tidak jarang. Saya tidak langka sama sekali. Apakah Anda meminta maaf kepada saya? Jika Anda benar-benar menyadari bahwa Anda salah, Anda tidak akan datang kepada saya hari ini, lebih dari setengah tahun kemudian. Anda tidak bisa begitu saja tidak mungkin melepaskan rasa bangga di hatimu. Hatimu akan selalu tinggi. Aku tidak bisa dan tidak bisa menemukan seseorang yang tidak pernah menempatkanku di kelas yang sama dengan pacar, atau bahkan masa depan suami. Jadi, mari kita lupakan saja." Suara Su Xiaoyan jelas sedikit bersemangat, sehingga penumpang lain di barisan depan dan belakang tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Lei Zhengyu berkata dengan sedikit cemas, "Apa yang kau buat untukku? Aku sudah meminta maaf padamu." "Xiaoyan, siapa yang mengatakan bahwa dalam hatiku kau tidak sekelas denganku?
Aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Su Xiaoyan mengangkat tangannya dan membuat gerakan jeda dengan acuh tak acuh, kataku, lupakan saja. Silakan pergi dari sini. Duduk di sebelahku akan membuatku tidak nyaman. Dada Lei Zhengyu naik turun menjadi kasar karena amarahnya, dia tidak menyangka Su Xiaoyan akan menolak dirinya sendiri dengan begitu dingin. Tidak mudah baginya untuk membiarkan dia meminta maaf. Yang tersedia adalah penolakan langsung. Su Xiaoyan, saya tahu, Anda menolak saya karena harga diri rendah. Apakah Anda lebih rendah, kan? Mengapa Anda tidak bisa menghadapi masalah di antara kita? Ya, saya sudah tidak mencari Anda selama lebih dari setengah tahun karena saya tidak bisa tenang. Benar sekali, aku sangat menginginkan wajah, jadi setelah kamu menolakku di depan begitu banyak orang hari itu, aku benar-benar marah dan menyakitkan. Tapi selama lebih dari setengah tahun, aku ingin memahaminya, dan aku sudah mengerti bahwa cinta lebih untukku daripada wajah. Penting. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda, apa yang Anda inginkan? Su Xiaoyan mendengus, saya tidak peduli dengan cinta amal Anda. Dan, saya katakan, saya tidak pernah merasa rendah diri. Jangan lupa. Sekarang, saya juga salah satu dari 7 monster Shrek. Apa yang dapat saya lakukan untuk merasa rendah diri? Pergi. Lei Zhengyu tiba berdiri, jangan menyesal. Su Xiaoyan menoleh dengan keras kepala, bahkan tanpa memandangnya. Lei Zhengyu bergegas kembali ke tempatnya, Xie Xie dan Yuan En Yehui mengerutkan kening saat mereka mendengarkan percakapan mereka. Tidak bisakah kamu tenang saja? Xie Xie berkata tanpa daya, gadis-gadis ingin membujuk. Lei Zhengyu meraung, kamu tidak peduli padaku. Siapa yang peduli padamu? Yuan En Yehui berdiri, dia bangkit, menarik Xie Xie kembali ke posisi sebelumnya, dan menghibur Su Xiaoyan dengan mata merah dengan suara rendah. Lei Zhengyu duduk kembali di samping Tang Wulin, masih merasa marah. Seolah-olah ada batu besar menekan dadanya, sulit bernapas. Xie Xie tidak marah karena omelannya, melainkan bersimpati pada Lei Zhengyu. Karena yang disebut otoritas adalah penggemar, pengamat jelas. Su Xiaoyan benar. Lei Zhengyu terlalu bangga. Harga dirinya ada di tulangnya, dan dia diasuh di keluarga malaikat suci sejak kecil. Bukan 1 atau 2 hari. Tidak ada keraguan bahwa dia menyukai Su Xiaoyan di dalam hatinya, tetapi tidak ada keraguan bahwa pada kencan buta nasib Dewa Laut, kata-katanya memiliki stimulus yang sangat dalam untuk Su Xiaoyan. Jika dia bisa bangun pada waktu itu dan segera pergi ke Su Xiaoyan untuk menjelaskan dengan jelas, mungkin ada peluang. Tapi dia tidak, kebanggaan membutakan hatinya, dan masalah wajah membuatnya mengabaikan Su Xiaoyan selama lebih dari setengah tahun. Su Xiaoyan mungkin tidak begitu bangga padanya, tapi dia perempuan. Setelah ditinggalkan dalam kedinginan selama setengah tahun, bagaimana bisa tidak ada amarah dan amarah di hati saya? Pada saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan Lei Zhengyu adalah mendengar kata-kata lembut, atau bahkan benar-benar membujuk, kemungkinannya jauh lebih besar. Selalu biarkan gadis itu melampiaskan amarahnya. Tapi Lei Zhengyu masih merasa bersalah di dalam hatinya, setelah Su Xiaoyan berbicara beberapa patah kata, itu pecah secara alami. Tidak diragukan lagi, ini hanya dapat memperparah kontradiksi. Tidak ada gunanya bagi orang luar untuk membujuk hal-hal seperti itu. Sebaliknya, itu membuat keduanya lebih kaku. Tang Wulin sangat lelah. Jadi dia tidur nyenyak, dan percakapan keras antara Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan gagal membangunkannya. Lei Zhengyu melirik Tang Wulin di sebelahnya, dan tiba-tiba merasakan nasib yang sama. Guyu pergi tanpa bisa dijelaskan, dan Naer juga hilang. Sungguh pukulan yang luar biasa bagi Tang Wulin. Bagaimana dengan dirimu? Tidak jauh lebih baik. Kereta kecepatan tinggi pemandu jiwa sedang melaju, mulus, dan cepat. Tempat yang mereka tuju sangat jauh, di pantai timur laut dari seluruh benua Douluo. Bahkan jika disebut kereta, butuh 3 hari penuh untuk sampai. Jadi, ini perjalanan yang panjang. Segera, 1 hari akan segera berlalu, dan dunia di luar jendela mobil secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Su Xiaoyan dan Lei Zhengyu sedang dalam mood yang buruk, dan keduanya tidak punya makanan selama sehari. Yang lain tidak terlalu banyak membujuk, pada saat ini, mereka semua marah, dan persuasi tidak berguna. Uang yang diperoleh Tang Wulin dari guru dibagikan kepada semua orang, dan kereta jarak jauh semuanya dilengkapi dengan gerbong makan. Setelah makan malam, Su Lizhi bertanya kepada Ye Xinglan dengan rasa khawatir, "Saudari Xinglan, bos telah tidur sepanjang hari, apakah Anda ingin membangunkannya?" Kursi kereta jarak jauh-jauh lebih lebar daripada kursi kereta biasa. Sandaran kursi miring ke belakang, hampir setengah berbaring, dan tidak ada masalah dengan kenyamanan.
Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, jangan panggil dia seharusnya tidak lelah secara fisik, tetapi secara mental. Sejak Guyu pergi, dia menjadi terlalu keras. Biarkan dia istirahat dan istirahat, dia adalah salah satu dari kita. Orang yang paling perlu rileks. Sulisi menyentuh wajahnya yang gemuk, aku benar-benar tidak mengerti mengapa Guyu pergi. Bos adalah orang yang sangat baik. Adakah yang tidak bisa didiskusikan? Hubungan, tapi tidak ada kontradiksi antara kami dan Pagoda Chuanling. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti, tapi seharusnya tidak sesederhana itu. Selama tahun-tahun ketika Kapten menghilang, Guyu menjadi diam di mana-mana, dan dia tidak akan tinggal di perguruan tinggi selama dia tidak di kelas. Mereka bahkan sengaja menjaga jarak dari kita. Saya khawatir hanya mereka sendiri yang tahu apa itu, dan bahkan Kapten pun tidak mengetahuinya sepenuhnya. Biarkan dia beristirahat. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Dia akan menghadapinya. Saat mereka berbicara, tiba-tiba kereta bimbingan jiwa bergetar hebat. Semua orang terkejut, dan saat berikutnya, seluruh kereta bimbingan jiwa tiba-tiba bergoyang ke satu sisi, dan gesekan keras serta jeritan menakutkan memenuhi seluruh gerbong hampir seketika. Kereta pemandu jiwa yang ramping sepertinya dilempar secara horizontal dengan kecepatan tinggi, dan langsung dibuang. Itu berjalan sangat cepat, dan perubahan mendadak hampir seketika menghancurkan kereta yang dipandu jiwa dengan 16 gerbong. Bagaimana situasinya? Semua orang terkejut, bahkan jika Shrek Seven Devils memiliki kekuatan yang luar biasa, perubahan mendadak ini membuat mereka lengah. Hampir semuanya langsung terlempar dari posisi mereka. Bab 790 bukan kecelakaan. Pada saat ini menunjukkan peran pejuang roh penyerang yang kuat. Sedikit cahaya bintang keluar dari tubuh Ye Xinglan, cahaya pedang yang menyilaukan meledak, dan tubuh serta pedang bergabung menjadi satu dalam sekejap. Dia memegang Sulisi dengan satu tangan, dan tubuhnya berguling ke samping, tetapi dia sedikit tertahan di dalam gerbong. Kereta yang berputar langsung terpotong oleh cahaya pedang yang meledak dari tubuhnya, menyebabkan Sulisi bangkit. Yang lain juga menjawab, Lei Zhengyu melebarkan sayapnya di belakangnya, dan sementara tubuhnya terlempar secara horizontal, sepasang sayap telah melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama, cahaya suci meledak dan berubah menjadi topeng cahaya yang menutupi dirinya. Di sisi lain, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membengkak, lengan terbuka, dan Xie dan Su Xiaoyan dibungkus ke dalam pelukannya dan berubah menjadi kera raksasa-raksasa, meringkuk untuk melindungi keduanya di dalamnya. Mengandalkan kekuatan pertahanan tubuh yang kuat, meskipun bertabrakan di gerbong, dengan Ye Xinglan memotong pintu keluar gerbong, itu juga memantul seketika. Tang Wulin adalah yang terburuk, karena dia tertidur, jadi dia benar-benar tidak berdaya. Bahkan guncangan pertama bodi mobil gagal membangunkannya. Tubuh itu diayunkan secara horizontal, dan tubuh Tang Wulin langsung terlempar ke udara, membanting dengan keras ke sisi gerbong. Sampai saat ini, dia membuka matanya. Kebetulan melihat mitra terlempar keluar dari gerbong. Tubuh Tang Wulin berguling tak terkendali di gerbong, dia mengulurkan tangannya dengan mata sedikit mengantuk dan dengan cepat meraih dinding gerbong. Sisik emas muncul. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, mencoba membuat dirinya sadar selama beberapa menit, lalu dia membelah tangannya dan dengan paksa merobek mobilnya ke dalam mobil. Walaupun tubuhnya terlempar keluar, lebih mudah untuk keluar. Naik. Tubuhnya terlempar ke udara, dan dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Seluruh kereta bimbingan jiwa tergelincir dan terlempar ke udara secara langsung, dan gerbong itu pecah di udara dan tersebar ke segala arah. Yang lebih menakutkan adalah banyak orang telah terlempar keluar dari celah. Orang-orang biasa itu bukanlah ahli jiwa, dan mereka tidak memiliki kemampuan ketahanan seperti Tang Wulin dan yang lainnya. Apapun yang terlempar, begitu tabrakan terjadi, darah dan cahaya muncul hampir seketika, dan itu menyedihkan. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, mengapa? Itulah kenapa Mengapa Anda menghadapi situasi yang aneh setiap kali Anda naik kereta kecepatan tinggi Solgui? Apakah semua insiden kereta pemandu jiwa dalam sejarah federasi terkait dengan diri Anda sendiri? Dia hanyalah bintang sapu dari kereta bimbingan jiwa, dan sapu itu terlalu kuat. Tubuh meringkuk di udara. Pada saat sebelum mendarat, Tang Wulin mengerahkan semua kekuatannya dan membombardir tanah dengan sebuah pukulan. Dengan bantuan kekuatan counter shock yang kuat, dia menyelesaikan kekuatan yang dia lempar, dan berguling dan mendarat di tanah. Tentu saja, pertahanan tubuhnya tidak terbatas pada cedera dalam proses barusan, tetapi selalu ada perasaan buruk bagi seseorang untuk dibangunkan dari tidur nyenyak. Tetapi Tang Wulin tidak berani mengabaikan saat ini, dia mencari jejak teman-temannya untuk pertama kalinya. Untungnya, semua orang lebih menarik, terutama cahaya bintang kecil di Ye Xinglan.
Tanggulin bergegas ke arah teman-temannya. Dia harus terlebih dahulu memastikan keamanan rekannya. Tentu saja, 7 monster Shrek akan baik-baik saja, dan Tanggulin adalah yang terakhir berkumpul. Ketujuh orang itu saling memandang, dan pada akhirnya mereka semua fokus pada Tanggulin, mengungkapkan semua yang ada di mata mereka. Tanggulin terbatuk, cepat dan selamatkan orang. Tunggu dulu. Ye Xinglan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ini terlalu tidak normal. Kereta bimbingan jiwa sangat aman. Bagaimana bisa tiba-tiba tergelincir? Mungkinkah itu buatan manusia? Pada saat ini, seluruh kereta yang dipandu jiwa semuanya telah keluar dari jalur dan terlempar ke hutan belantara. 16 gerbong dipecah menjadi 7 atau 8 bagian. Tiba-tiba, berbagai teriakan terdengar satu demi satu. Kereta yang dipandu jiwa dapat menampung lebih dari 500 orang. Kecelakaan besar seperti itu pasti akan menimbulkan korban yang sangat diperlukan. Setelah mendengar kata-kata Ye Xinglan, Tanggulin juga menjadi waspada, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya singkirkan jiwa bela diri dulu. Dia memiliki pengalaman menghadapi guru roh jahat sebelumnya, dan pengalaman itu pasti tidak baik. Jika penggelinciran ini bukan kecelakaan tetapi pemikiran, maka itu pasti lebih dari sekadar penggelinciran. Pada saat ini, mereka melihat seberkas cahaya diam-diam menyala di kejauhan. Cahayanya tidak kuat, sepertinya ungu. Xie berbisik, aku akan memeriksanya. Kalian bersembunyi. Saat dia berkata, dia mengguncang tubuhnya, dan tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi, seolah-olah telah meleleh ke udara, menghilang tanpa jejak. Master peperangan roh yang gesit harus menyembunyikan dirinya yang bertanggung jawab atas penyelidikan saat ini. Tanggulin memberi isyarat, dan semua orang dengan cepat menemukan tempat berlindung untuk menutupi tubuhnya. Menyelamatkan orang memang perlu, tetapi jika ada musuh, maka lebih penting untuk menyelesaikan musuh terlebih dahulu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Xie kembali, itu buatan manusia. Seseorang membantai yang terluka. Ada 50 atau 60 dari mereka, semuanya memegang senjata sinar yang dipandu jiwa, dan mereka membunuh ketika mereka melihatnya. Bos, apa yang harus saya lakukan? Tanggulin berkata, bisakah kamu melihat dengan jelas apa kekuatan itu? Xie berkata, sudah pasti bahwa mereka semua adalah master jiwa, tetapi tingkat kultivasi spesifik tidak dapat dilihat dengan jelas. Jika mereka hanya menggunakan senjata sinar jiwa, mereka belum melepaskan seni bela diri. Jiwa. Tapi dari sudut pandang kecepatan, itu tidak lemah. Pergi. Ayo pergi. Tidak ada kata-kata tambahan. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa duduk dan menonton para teroris ini? Tanggulin bergegas keluar. Semua orang mengikuti di belakang. Di kiri dan kanannya adalah Ye Xinglan dan Yuan En Yehui, diikuti oleh Su Xiaoyan dan Su Lisi, dan Lei Zhengyu dan Xie ada di belakang. Su Lisi menggumamkan beberapa kutukan jiwa, dan dia dengan cepat membuat roti dan menyerahkannya kepada teman-temannya. Tas naga ringan bisa membuat semua orang lebih cepat. Ada juga roti pasta kacang yang haus darah sebagai persiapan untuk digunakan saat wabah. Segera, Tanggulin melihat musuh di mulut Xie. Orang-orang ini semua berpakaian hitam, seperti hantu di malam hari. Sinar ungu ditembakkan dari pistol sinar yang dipandu jiwa di tangan mereka dan jatuh ke dalam kereta. Pria-pria berbaju hitam memakai helm yang menutupi wajah mereka. Ketika Tanggulin dan yang lainnya bergegas, seseorang segera melihat mereka. 3 atau 5 orang berbaju hitam yang lebih dekat satu sama lain segera mengarahkan senjata mereka dan menembakkan sinar panduan jiwa ke arah mereka. Tanggulin melangkah maju dengan kesurupan Jinlin. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru meledak, membentuk penghalang di depannya. Sinar panduan jiwa yang jatuh pada Kaisar Perak Biru hanya bisa memunculkan lingkaran cahaya. Tanggulin menghantam tanah dengan jari kakinya, dan orang-orang menembak seperti bola meriam. Saat orang tersebut masih di udara, tangannya telah dikosongkan. 2 kekuatan hisap besar meletus dari tangannya, seperti 2 pusaran air, dan 2 pria berbaju hitam yang menarik jatuh dan terbang ke arahnya. Cakar naga emas dengan kedua tangan menonjol, dan pada saat yang sama mereka meraih keduanya. Kedua pria berbaju hitam bereaksi sangat cepat, dan segera melepaskan roh mereka sendiri, satu dengan 3 cincin roh kuning, dan yang lainnya dengan 1 roh putih dan 2 kuning. Sebenarnya mereka semua adalah jiwa. Master jiwa di sebelah kiri adalah jiwa bela diri binatang, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat, dengan 2 tanduk tumbuh di atas kepalanya, dengan bantuan cakar naga emas Tanggulin, dia menundukkan kepalanya dan menghantam Tanggulin. Selain itu, roh pria berbaju hitam adalah pedang besar, dan dia tidak ragu untuk meninggalkan pistol sinar di tangannya, mengambil pisau besar dan menebas ke arah Tanggulin. Engah!
Tangan kiri cakar naga emas menampar master jiwa roh bela diri sapi ke udara, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh pria berbaju hitam itu hancur langsung di udara. Cakar naga emas di tangan kanannya meraih pedang besar yang terlihat seperti itu, dan pedang besar itu langsung hancur. Roh dari roh dan master jiwa terhubung, dan master jiwa tiba-tiba mendengus. Tang Wulin mengepalkan cakar naga emas dengan tangan kanannya, langsung mengenai dadanya. Punggungnya tiba-tiba membengkak, dan melayang seperti bola meriam, dan awan kabut darah meledak di udara. Yang paling dibenci Tang Wulin adalah para teroris kejam ini, dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah menyelesaikan keduanya dengan petir, dia segera bergegas menuju orang-orang yang lebih jauh dalam warna hitam. Di kedua sisinya, Yuanen Yehui dan Ye Xinglan juga melancarkan serangan. Pedang Dewa Bintang Ye Xinglan mencabut benang pedang, dan bintang-bintang meledak di pedang dewa di telapak tangannya. Di mana orang-orang berkulit hitam yang hanya jiwa-jiwa yang telah mengolah pangkalan bisa menghentikan serangannya, tidak sekeras Tang Wulin, tapi hampir satu pedang. Apa yang Yuanen Yehui lepaskan adalah transformasi malaikat yang jatuh, berubah dari kera besar Titan menjadi malaikat jatuh yang lebih kondusif untuk bertarung dalam kegelapan. Pedang iblis gelap memotong lingkaran cahaya ungu, dan juga dengan cepat memecahkan musuhnya. 4 orang di belakang tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tang Wulin, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui terlalu cepat. 5 atau 6 orang berbaju hitam semuanya dimusnahkan dalam satu wajah.